Itu jelas bukan tembok. Pantat aku Good thing it's not real. lagi tidur. Kopi di mana-mana. Piano Cafe, Coinmate, Cafe Monoblok. Oke, jadi informasi yang pengen gue sampaikan adalah bahwa Korea Selatan, terutama Seoul, sangat menggilai kopi sehingga kafe marak di mana-mana. Tidak berbeda dengan Indonesia, tapi di sana kafenya hadir dengan berbagai macam kreativitas. Contohnya ini comic book cafe. Nanti ada lagi kafe dengan gaya yang berbeda, dengan suguhan yang berbeda, dengan karakteristik yang beda. Nah, video ini mau ngebahas 5 kafe paling unik di Seoul, Korea Selatan. Oke, gini. Wicked Snow memang bukan kafe, tepatnya dia tempat makan dessert, tapi lokasinya di Dongdaemun yang strategis membuat dia ada di posisi ke-5. Sebenarnya dessertnya enak kayak es serut gitu, tapi kopinya juga menyenangkan. Dan tempatnya sih sebenarnya dari posisi tempat gue duduk, gue bisa ngelihat begitu banyak area, begitu banyak titik. Kemudian gue sangat menyarankan kalau lu ke area Dongdaemun untuk belanja, tempat nongkrongnya, tempat ngebase-nya itu di sini karena tempatnya enak, gampang untuk ditemukan dan gampang kemana-mana. Tapi yang paling enak adalah kalau lu lagi di musim dingin seperti gue kala itu, ini tempat enak banget buat nongkrong. Nggak ada informasinya gini kecuali tulisan tadi, buset dah. Tempat yang lagi kami cari namanya Cafes. Jadi kayak cafe, kayak cafes, tapi tulisannya Cafes gitu, muka. Berlokasi di Hongdae, salah satu distrik belanja terkenal di Seoul, dan sebenarnya juga titik favorit gue karena banyak yang keren-keren di situ toko-tokonya. Nah, tapi alasan kenapa orang kesini walaupun kopinya sebenarnya agak-agak berlebihan harganya adalah karena lu bisa ngeprint selfie lu ke atas kopi lu. 2, 3. Want a coffee? Wow. Nice marble. Whoa! Kasih buat abang juga. Gantian sama abang deh. Buat Wow! abang Shira. It's so cool. I just mix it. That's Jadi ini adalah ternyata lokasi keduanya si Cafes. Cafes. Dan lokasi keduanya itu di dalam basement sebuah gedung yang nggak ada informasinya, cuman satu papan kecil. Terus dia satu area dengan Trick Eye Museum Complex sama AR Museum, di mana lo bisa ya biasanya sama keluarga foto-foto lucu-lucu aneh-aneh lah intinya. Nah, kalau mau mesen emang mahal, 8.000 won itu sama dengan 103.000 rupiah. Kalau kursnya 13 rupiah ya, 1 won 13 rupiah. Dan dia punya pilihan menu kalau lu mau mesen yang bisa selfie, karena hanya bisa di minuman dingin. Minuman panas tidak bisa. Bisa kalau dipaksakan, tapi mukanya langsung melebar. Jadi untuk efek yang lebih baik, pakai minuman-minuman dingin kayak hazelnut latte atau caramel latte dan kayak gitu-gitu. you don't even know it. I think look at all those bracelets. Di antara banyak kafe di Seoul, ini adalah salah satu kafe yang konsepnya paling menarik. Biarkan liputannya yang berbicara untuk lo.
that's a lot of comics. Okay. Okay. Oh damn. Okay. Iya sebentar. Iya sebentar guys. Somebody has to protect. Somebody has to Aww, I like it. This is why I like this cafe. I think this is his home now. Oh, look at this little cute picture of the cat. Abba, let's take a Not the bottom are blue, but the ones on the top are really cool. Or maybe in the comic section. I'm gonna. Oke, kalau yang ini konsepnya adalah sebuah kafe tempat lu bisa nyantai baca komik. Eh, Anak-anak sih suka karena tempatnya kayak bilik gitu, lucu banget. Aku pegangin kucing. Iya, dan ada kucingnya. Kayaknya yang punya suka kucing. Kucing banget. Ada 4 kucing. Terus begitu lu bisa di sini. Pertama, lu harus nyewa biliknya. Setiap tempat itu bayar 5.000 won sejam. Makin lama 2 jam 3 jam makin murah harga per jamnya, tapi ya bayarnya kan total. Terus baru lu mesen minum. Minumnya harganya relatif murah dibandingin kafe-kafe tematik lainnya. Cuman ya gitu, tutupnya jam 11, kami datang sini jam 10 lewat seperempat malam. Pengen lihat-lihat doang, ternyata masih bisa nongkrong di sini. I don't even understand any of this. Nah, ini adalah timer. Kita countdown. Kita cuma punya waktu sejam. Dia ngasih tahu berapa lama lagi waktu yang kita punya di sini. Why do we have to? Oke. Ada Naruto. Apa aja yang gue tahu ya. Ini Dragon Ball. Apa lagi? Oh. A comic. This is good. Funny. What is it?
Nggak ada slime dong. Buset, di belakang masih ada lagi. I know. It's red eyes. Gue bisa membayangkan ini bisa jadi tempat yang enak buat nulis sih. Buat bengong, buat nulis. Apapun yang membutuhkan keheningan, ngetik-ngetik sambil bengong-bengong lihat keluar jendela. Nah, yang ini susah banget dicarinya. Berlokasi di Insadong, salah satu distrik belanja tapi lebih artsy ya, dan banyak kesenian juga. Logonya kayak Nyarinya susah nih, dengerin dialog kami ya dalam pencarian. Kan, kita menemukan tai di mana? di kepala kamu. Dicari-cari ternyata di sini, Bang. Lokasinya di Zamzigil Mall, lantai 4. Yang kita samperin adalah sebuah tempat legendaris di Seoul, namanya Pup Cafe. Tastes like rose, but Looks like poop. it's sweet. Did you put sugar in it? Nah, enggak. Syrup kali ya. Mm-mm. Tastes good. Smells nice. Really smells like real roses. Like how I would imagine what roses taste like. Right now it makes me feel like I want to eat a flower. Udah, bukan ini coklat, ini teh. Ditukar sama ayah tadi. You like this one? So many polka dots.
ternyata enak. Jadi tidak semua minuman di sini kalau lo pesen hadir dalam kemasan ini. Menu-menu tertentu aja, salah satunya adalah rose latte. Yang setelah gue coba, lumayan enak. Terutama untuk yang suka kopi-kopi manis ya, kopi-kopi nongkrong, kopi-kopi cantik, dan kopi-kopi ganteng. Lumayan. Asyira ambilin bantal di belakang kamu nih. Nggak bisa itu diikat. Oh, diikat. Don't tell me that is ridiculous. What is? Tuh, ada toilet jongkok. Toilet jongkok. Oh, cool, not cool. No. Gini aja. Really expensive. Ini juga tempatnya susah banget buat dicari. Di posisi pertama sebuah cafe di Hongdae yang gue celingat-celinguk ternyata di atas lokasinya. Ini namanya Raccoon Cafe. Yuk. Here we go. Oh no. Oke, jadi kami harus menaruh sepatu dulu dengan sendal. Oh no, it's a no shiny thing about Barang-barang juga taruh di locker, tas dan segala macamnya biar aman. That's not our key. Ini punya ayah, 2. Yuk, let's go udah. Oke, jadi gue sama Nakar udah nyampe di Raccoon Cafe. Oke, jadi teknisnya gini, nyampe, kemudian harus naruh sepatu ganti sama sendal. Aku harus Terus- copotin sweater karena shiny. Iya, sweater, barang-barang segala macam yang mengkilau harus disimpan, nggak boleh bawa perhiasan. Jam tangannya mengkilat juga nggak boleh. Habis itu masuk, kemudian lu harus mesen antara mau masuk doang atau masuk dan minum. Masuk doang itu paket A, masuk dan minum itu paket B. Kami yang paket B itu berapa tadi? 9, kalau nggak salah. 9, iya. 9 won. I don't have your hat. Kafe bentuknya kayak gini. Jadi ada orang-orang yang di sini, tapi semua hewan-hewannya ada di ruangan yang berbeda. Okay, so where? Oh, there it is. Good. Sure, you want to pet on it? Maybe we put together. Mana aku lagi di sisir. 이거 봐. 이거 많이 빠지는 거야. 팔 많이 빠지네. 하지 마. 네가 스스로 그루밍 했든지. That's a chubby one right there. Itu jelas bukan tembok. Pantat raku. Good thing it's not real. Lagi tidur. He's thinking. He's like, He's like, why you let humans touch me? Oh, this guy's chilling. I didn't bring instructions on where the safe spot to put it. Yeah.
There's a raccoon coming from your back. That is hilarious. Going on that side. Mommy, this is a cage. Pelan-pelan. It's a glorified couch. Oh, this guy's I don't even know what Monty's out. Yeah. It's been like a little over a year. Oh, she doesn't. Like a year, and you're like, Babe, she's been here for a year now. it's just a week. I was like, what? A year and a week. A year and a week? Yeah. How's it What are you been? doing? Huh? What are you doing? No, I've been here for a year and a week. How's it been? How you like it? Really? You can't leave. You know okay. that, right? Esther. It's alright. Its voice, it was like. One, two. Oh, that's Oh, lihat yang itu ada yang putih warnanya. Iya, dan drinking. I know. Daddy, when I was like this. Daddy, Suka nggak sama tempatnya? when I was like, and the raccoon's like, I love you so much. I like it when you do that. Oh, there's four raccoons. I think that's a mother raccoon. I think it wants us to do this. Santai aja dia mah. Pindah-pindah dari satu orang ke orang lain. Ini juga nyari-nyari nih. Siapa yang mau gue tidurin? Beda Mokhtar nih. Siang dia. Oke, kesimpulannya kopi biasa aja, bahkan cenderung biasa. Tapi memang theme cafe seperti Raccoon Cafe ini andalanya ada di pengalaman yang ditawarkan. Maksud gue, dimana lagi lu bisa nongkrong di sebuah cafe di mana ada area di mana lu bisa ketemu sama rakun. Maksud gue biasa ngeliat rakun di kartun. Ini rakunnya di depan mata, gendut lagi, buset. Abis itu ada yang mondar-mandir kerjanya nggak bisa diam, ada yang diem mulu tidur, dan ada anjing bulldognya lucu banget lagi, gede. Ya, semua orang senang di sini. Kalau ngeliat ada di sini. I love this place. Baru gue. It's good. I heard. Baru aja gue mau bilang, semua orang yang ada di sini pengalamannya menyenangkan, dan itu yang paling penting kan. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kopi mah enak atau enggaknya, kalau lu ekstrim enaknya orang baru ngomongin. Tapi kalau misalnya bedanya cuma sedikit, mahalnya cuma beda dikit atau lebih murah dikit, orang nggak akan ngomongin. Dan di era seperti ini, di mana semua orang jualan kopi, ketika lu nggak punya dana untuk promosi, cara paling gampang untuk membuat orang menemukan lu adalah dengan membuat orang ngomongin lu. It's fun, it is fun. Kafe-kafe tematik yang ada di Seoul ini bukan main-main loh. Bukan cuman
jadi tempat untuk orang ngopi, tapi jadi destinasi wisata. Wisata lokal, ya artinya masyarakat Korea Selatan, ataupun wisatawan internasional seperti gua. Bayangin orang-orang dari negara-negara luar Korea Selatan itu udah ngincer dari jauh-jauh hari sebelum dia berangkat bahwa dia pengen ke kafe-kafe lucu yang ada di Seoul. Gua aja tahu juga gara-gara gua ngeliat di YouTube. Nah, artinya ada peluang dari mencoba menyediakan konsep yang unik dari sebuah kafe daripada sekedar jualan kopi atau kopi dalam kemasan gelas-gelas plastik. Nah, pencerahan ini moga-moga bisa jadi manfaat untuk siapapun yang berbisnis kopi di Indonesia. Ada sebuah buah pikir yang gue dapatkan ketika gue di Pub Cafe tadi. Sebenarnya tidak ada lagi konsep yang lebih kontraintuitif selain bikin sebuah tempat ngopi yang temanya tai. Maksud gue kontraintuitif adalah secara nalar dan insting orang akan merasa ya pasti jijik lah, ya pasti geli lah. Gamila juga ngerasa itu ketika pertama kali pengen gue ajak ke si Pub Cafe ini. Cuman kenyataannya harus gue kasih tahu, menemukan tempat ini tidak mudah. Kalau misalnya nggak ada Google Map, nggak ada Waze atau nggak ada aplikasi GPS apapun, kemungkinan besar orang susah untuk menemukan tempat ini. Makanya teknologi mengubah banyak hal. Dulu kalau pengen punya tempat makan atau kafe ataupun tempat usaha harus dekat jalan raya. Makin dekat jalan raya makin banyak peminatnya. Nah, cuman internet membuat orang mau menemukan tempat-tempat tersembunyi. Kalau tempat-tempat tersembunyinya layak untuk didatengin seperti yang satu ini. Harga kurang lebih sama, menu nggak beda jauh. Cuman itu kan, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Walaupun mungkin secara rasa nggak beda jauh, tapi dia lebih beda dikit. Cuman nambahin satu elemen aja, elemen tahi di dalam kafe ini. Cuman akhirnya jadi incaran banyak orang. Sekali lagi ini membuktikan bahwa ada banyak peluang untuk pengusaha kopi di Indonesia untuk terus tumbuh kembang. Seperti yang kita tahu, Indonesia lagi meledak kopi, terutama kopi-kopi dalam kemasan gelas itu. Gua ngerasa ini kayak bubble gitu, bentar lagi meletus terus udah gitu bubar. Tapi sebenarnya bisa tidak kalau beberapa dari kedai-kedai kopi ini mau mencoba untuk melakukan sesuatu yang beda, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Di Korea ini, di Seoul ini ada cafe One Punch, gua nggak inget. Ada cafe Raccoon, ada cafe anjing, ada cafe Nature, Thanks Nature namanya. Ada domba di dalamnya, ada berbagai macam cafe yang unik, yang beda, yang membuat orang ngincar nyamperin tempatnya walaupun tempatnya rada susah untuk didatengin.